Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adik-adik peserta KPA 2020 di kelas A2, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami dalam materi pengorbanan dan nizam jemaat. Apa kabar adik-adik semua? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kelimpahan ilmu yang penuh berkat dan manfaat untuk kita semua. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pembahasan tentang nizam jemaat. Apakah itu nizam? Nizam berasal dari kata bahasa Arab yakni an-nizam yang artinya sistem atau tatanan yang teratur. Sebagai contoh dan betapa pentingnya nizam atau nizam ini, ada ungkapan kata an-nizam ini sebagai berikut. Al-haqqu bila nizami yaglibuhul batilu bin nizami. Yang artinya adalah kebenaran yang ditata tanpa berdasarkan nizam atau sistem atau tatanan yang teratur akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola dengan nizam. Lalu, apakah itu nizam jemaat? Nizam jemaat merupakan sistem atau organisasi jemaat Muslim Ahmadiyah secara keseluruhan. Kemudian, kita akan mengetahui visi yakni tujuan dari jemaat Muslim Ahmadiyah ini. Visi Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah seperti tercantum dalam Al-Quran, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Yang artinya adalah untuk memenangkan Islam di atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi adik-adik, kita diajak untuk melihat takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kemenangan Islam melalui jemaat ini. Selanjutnya, untuk meraih visi atau tujuan dari jemaat ini, kita wajib mengetahui misinya, yakni cara-cara untuk meraih tujuannya itu. Misi dari Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah yuhyiddina wa yuqimus syariah. Yang artinya adalah menghidupkan agama, yakni Islam, dan menegakkan syariat Islam, yakni Al-Quran. Adik-adik, kemudian kita akan mengetahui lebih jelas apa tujuan utama dari nizam ini. Tujuan utama dari nizam Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah untuk menyatukan seluruh murid-murid atau pengikut dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dalam persaudaraan di seluruh dunia. Sehingga mereka dapat memperbaiki diri sesuai ajaran Islam yang sejati. Kemudian dapat menyiarkan ajaran Islam sejati ke seluruh dunia dan dapat mengkhidmati umat manusia semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nizam, yakni sistem atau tatanan ini dimulai pada tanggal 23 Maret 1889 ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam mengambil baiat, yakni ikatan janji kesetiaan dari para murid terdekatnya. Sejak itu, jemaat ini terus tumbuh, baik dari jumlah maupun keragamannya. Begitu juga yang terjadi dengan nizam jemaat. Nizam atau tatanan organisasi yang dibentuk oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam itu disebut Anjuman Ahmadiyah Qadian. Dibentuk pada tahun 1906 setelah jemaat beliau tersebar dan cabang-cabang jemaat beliau alaihi salam telah berdiri di berbagai daerah di India. Nizam ini disebut juga sebagai kudrat atau ketetapan Allah yang pertama.
Kemudian setelah Hadrat Masih Maud alaihi salam wafat pada tanggal 26 Mei 1908, keesokan harinya yakni tanggal 27 Mei 1908, berdirilah nizam atau sistem khilafat sebagai kudrat kedua. Sehingga sampai saat ini di setiap tanggal 27 Mei kita mentasyakuri atau memperingatinya sebagai Hari Khilafat. Nah, adik-adik, berikut ini kita akan melihat wujud-wujud suci pilihan Allah Ta'ala sebagai penerus cita-cita dan perjuangan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni para Khalifatul Masih. Setelah Hadrat Masih Maud alaihi salam wafat, kepemimpinan jemaat baik jasmani maupun ruhani diganti dan diteruskan oleh para khalifahnya, yakni pertama Hadrat Al-Hajj Maulana Hafiz Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu. Beliau adalah Khalifatul Masih awal radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih yang pertama. Masa kekhilafatan beliau dari tahun 1908 sampai tahun 1914. Kemudian setelah Hadrat Khalifatul Masih awal wafat, dilanjutkan oleh Hadrat Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sebagai Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih yang kedua. Masa kekhilafatan beliau dari tahun 1914 sampai tahun 1965. Setelah Hadrat Khalifatul Masih Tsani wafat, terpilihlah Hadrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad MA sebagai Khalifatul Masih Tsalits radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih yang ketiga. Masa kekhilafatan beliau dari tahun 1965 sampai tahun 1982. Lalu setelah Hadrat Khalifatul Masih Tsalits wafat, penerusnya adalah Hadrat Mirza Tahir Ahmad sebagai Khalifatul Masih Rabi rahmatullah alaih, Khalifatul Masih yang keempat. Masa kekhilafatan beliau dari tahun 1982 sampai tahun 2003. Kemudian setelah Hadrat Khalifatul Masih Rabi wafat, saat ini kita berada pada masa kekhilafatan Hadrat Mirza Masrur Ahmad, Khalifatul Masihil Khamis, ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, Khalifatul Masih yang kelima. Beliau terpilih sebagai khalifah sejak tahun 2003 hingga sekarang. Adik-adik, nizam jemaat itu terdiri dari tujuan dan sasarannya, kemudian tradisi dan budaya, lalu pedoman akhlak dan ruhani, yakni mengenai ibadah, kebiasaan, interaksi dengan masyarakat, rishtanata, upacara, dan lain-lain sebagai sistem tarbiyat. Selanjutnya ada berbagai skim, yakni program-program dan penyebaran, yakni tabligh, pengorbanan keuangan, dan pengkhidmatan sosial. Kemudian ada kejelasan dalam struktur organisasi untuk jemaat dan badan-badan, yakni pembagian organisasi berdasarkan gender atau jenis kelamin dan usianya, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Lalu ada proses dan prosedur administrasi seperti dalam musyawarah atau syuro, tingkat atau jenjang kewenangan, perbaikan atau islah, dan sistem peradilan atau qadha. Lalu ada juga program dan prioritas seperti jalsah, ijtima, dan rapat-rapat baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Baik itu dalam periode harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kemudian ada anggota, yakni seperti adik-adik semua dan saya sendiri. Adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama mengenal susunan organisasi Ahmadiyah Markas atau pusat. Pimpinan tertinggi dari organisasi atau jemaat kita ini berada di tangan Hadrat Khalifatul Masih.
Sejak tahun 1906, di Kadian dibentuk Sadr Anjuman Ahmadiyah. Organisasi yang pada awalnya melakukan pengaturan dan pengelolaan di negeri India. Anjuman bekerja di bawah pengawasan langsung dan bertanggung jawab kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan setelah wafatnya beliau, Anjuman berada di bawah pengawasan para khalifah yang menggantikan beliau. Tahun 1947, karena adanya pemisahan India, jemaat mengalihkan kantor pusatnya ke Pakistan. Anjuman ini terdiri dari Dewan Direksi yang ditunjuk oleh Hadrat Khalifatul Masih. Ketua dari Anjuman ini disebut sebagai Sadr, yaitu Sadr Anjuman Ahmadiyah. Sedangkan kepala eksekutif yakni pelaksana Sadr Anjuman Ahmadiyah Pakistan disebut Nazir A'la. Anjuman ini memiliki banyak departemen yang disebut nazarat atau nazir-nazir, seperti Nazir Islah wa Irsyad dalam urusan tabligh dan seterusnya. Ada Nazir Baitul Mal dan lain-lain. Ada lagi sayap organisasi pusat yang disebut dengan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Ini adalah organisasi sentral yang mengelola penyebaran ajaran Ahmadiyah, yakni Islam sejati di luar Pakistan, termasuk pelatihan keagamaan, pembinaan moral, dan kerohanian anggota jemaat di seluruh dunia. Tahrik Jadid Anjuman dipimpin oleh Wakil A'la yang membawahi departemen-departemen yang disebut wakalat atau wakil-wakil, seperti Wakilut Tabsyir, Wakilul Mal, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada Wakfi Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Anjuman ini didirikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu pada tahun 1958 untuk menata dan mengawasi penyebaran ajaran Ahmadiyah, yakni Islam sejati di daerah pedesaan Pakistan dan pelosok. Dipimpin oleh seorang Nazim A'la yang membawahi Nizamat Irsyad dan Nizamat Mal. Dan tim Mu'allimil Madrasatul Zafar berada di bawah pengawasan Wakfi Jadid Anjuman. Selanjutnya adalah gambaran organisasi Jemaat Ahmadiyah di tiap-tiap negara berdasarkan ruang lingkupnya. Pimpinan tertinggi dari organisasi atau jemaat kita ini berada di tangan Hadrat Khalifatul Masih yang membawahi Amir Nasional yang memimpin dan mengelola urusan-urusan organisasi atau jemaat secara nasional di suatu negeri. Amir Nasional ini bekerja dan berkhidmat bersama-sama dengan pengurus di tingkat nasional yang disebut dengan pengurus besar. Dalam ruang lingkup daerah ada Amir Daerah bersama-sama dengan pengurus di tingkat daerah atau wilayah. Dalam ruang lingkup lokal ada ketua jemaat lokal atau ketua cabang yang bekerja dan berkhidmat bersama-sama dengan para pengurus di tingkat jemaat lokal atau cabang. Kita bisa melihat dan memperhatikan bahwa pimpinan nasional yakni Amir Nasional dapat menjalankan tugas melalui arahan-arahannya kepada Amir Daerah lalu kepada para ketua cabang, atau Amir Nasional dapat langsung tertuju kepada para ketua cabang. Dalam urusan khusus kerohanian yang termasuk di dalamnya urusan tabligh dan tarbiyat, ada pimpinan mubaligh secara nasional yang disebut dengan Raisut Tabligh. Dalam ruang lingkup wilayah ada mubaligh daerah atau wilayah. Dalam ruang lingkup lokal ada mubaligh lokal. Dalam ruang lingkup perbedaan gender dan rentang usia ada badan-badan yang dipimpin oleh seorang sadr. Dalam ruang lingkup wilayah ada ketua atau kaid atau nazim. Dalam ruang lingkup lokal atau majelis ada ketua, kaid atau zaim. Nah, adik-adik, seperti disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat badan-badan pendukung dalam jemaat. Badan-badan ini didirikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu. Badan-badan tersebut yakni Lajnah Imailah. Ini benderanya.
didirikan tanggal 15 Desember 1922. Lajnah Imailah adalah organisasi wanita Ahmadi yang berusia di atas 15 tahun. Kemudian tahun 1958 didirikan Badan Nasiratul Ahmadiyah di bawah Badan Lajnah Imailah. Nasiratul Ahmadiyah adalah organisasi untuk anak perempuan Ahmadi dalam rentang usia 7 hingga 15 tahun. Kemudian ada Majelis Hudamul Ahmadiyah. Ini benderanya. Didirikan tanggal 31 Januari 1938 yang merupakan organisasi pemuda Ahmadi yang berada pada rentang usia 15 hingga 40 tahun. Kemudian di tahun yang sama, tahun 1938, didirikan Badan Atfalul Ahmadiyah di bawah Badan Hudamul Ahmadiyah untuk anak laki-laki Ahmadi dalam rentang usia 7 hingga 15 tahun. Kemudian ada Majelis Ansarullah. Ini benderanya. Didirikan pada tanggal 26 Juli 1940 yang merupakan organisasi laki-laki Ahmadi yang berada pada usia di atas 40 tahun. Adik-adik, terdapat poin yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan dan dilupakan, yakni ketaatan kepada nizam jemaat. Nizam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nizam ini dilaksanakan untuk kebaikan anggota saat ini dan yang akan datang. Sebagai anggota dari nizam yang berberkah ini, memiliki kewajiban untuk mentaatinya dan menjadikannya lebih baik. Dalam ketaatan, menurut Al-Quran Suci, ciri khas orang mukmin atau orang yang beriman adalah seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sami'na wa ata'na, yang artinya adalah kami dengar dan kami taat. Sifat orang mukmin sejati ini adalah hasil alami dari kepercayaan mereka kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan utusannya. Riwayat para nabi dan umatnya menunjukkan bahwa tingkat dan penampakan sifat ketaatan ini berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan keyakinan mereka. Adik-adik, pernyataan beriman dan baiat akan sia-sia tanpa ketaatan penuh. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tuqsimu ta'atum ma'rufah. Yang artinya, janganlah bersumpah apa yang dituntut dari kamu adalah ketaatan kepada apa yang benar. Ada lagi firman-Nya, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antaramu. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, taatlah kepada Allah, lalu taatlah kepada Rasul Allah Ta'ala, dan selanjutnya taatlah kepada ulil amri, yaitu para pemimpin dan pemerintah kalian. Termasuk di dalam ulil amri ialah nizam al-hukumah, yakni administrasi pemerintahan, dan juga nizam al-jamaah, yakni nizam atau administrasi jemaat. Ketaatan kepada khilafat berada di atas dua administrasi atau nizam ini. Karena khilafat menegakkan perintah Tuhan dan Rasul-Nya, dan nizam jemaat adalah tabi', yakni pengikut yang berjalan di bawah khilafat. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda di satu tempat, istilah ulil amri atau mereka yang memegang kekuasaan dalam terminologi atau arti jasmani berarti raja. Sedangkan dalam terminologi atau arti rohaniyah berarti imam zaman. Dikutip dari khutbah Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz, tanggal 5 Desember tahun 2014.
Kemudian setelah baiat, anggota Ahmadi berjanji akan sepenuhnya taat kepada nizam jemaat sebagaimana tercantum dalam syarat baiat yang ke-10, yakni akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini, Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal ma'ruf, yakni segala hal yang baik, dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, maupun ikatan kerja. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz menjelaskan syarat baiat ini, yakni pertama, Anda harus sadar bahwa ikatan ini tidak menjadi tidak aktif, tetapi ikatan itu harus menjadi lebih kuat setiap hari. Yang kedua, Anda harus patuh tanpa menggerutu. Anda tidak pernah memiliki hak untuk mengatakan bahwa ini dan itu tidak dapat dilakukan, atau Anda tidak dapat melakukan ini dan itu pada saat ini. Yang ketiga, ketika Anda telah mengambil baiat dan telah memasuki nizam jemaat, Anda telah menyerahkan semua milik Anda kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan yang keempat, kondisi ini sedemikian rupa sehingga semakin orang memikirkannya, semakin dalam tenggelam dalam kecintaan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan semakin banyak orang menemukan diri terikat oleh nizam jemaat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketaatan kepada nizam jemaat praktis bermuara kepada penghormatan dan kepatuhan kepada pengurus lokal nizam jemaat. Adik-adik, ternyata setan memiliki caranya sendiri. Ego pribadi, kesombongan, dan kecemburuan menghalangi ketaatan seperti itu. Baik dalam bentuk superiority kompleks, yakni merasa lebih dari orang lain dalam hal apapun, tentang pengetahuan dan kebenaran seseorang, atau mentalitas korban dari perlakuan yang dirasakan tidak adil atau perselisihan pribadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun." Hadis meriwayatkan bahwa jika seorang budak hitam menjadi pemimpin kalian, maka kalian harus mendengar dan mentaatinya. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan bahwa jika kepala pemimpin kalian hanya sebesar kismis, kalian tetap harus mentaatinya. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat hadis lagi yang menekankan keharusan bergabung dengan jemaat, ketaatan, dan kepentingannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan." Yakni barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, maka pasti bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa argumen yang membelanya. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati dengan cara mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyatan." Yakni barang siapa yang tidak suka sesuatu pada amirnya, maka bersabarlah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pada pemimpin barang sejengkal, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah adik-adik pemaparan tentang nizam jemaat dalam materi pengorbanan dan nizam jemaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufiknya untuk kita semua
di dalam setiap upaya mengikat eratkan diri kita dengan keberkatan-keberkatan jemaatnya ini. Amin. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.